Alamin pemirsa, Anda masih Damai Indonesia khusus spesial Ramadan dan kita masih bersiaran dari Masjid Al-Ikhlas Baranang Siang Bogor. Tema besar kita tentang kesamaan bulan Ramadan dengan haji dan umroh. Dua ustadz kita telah memaparkan dengan sangat luar biasa sekali. Saya yakin ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sangat luar biasa sekali yang sudah siap disampaikan oleh jamaah yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bapak Didi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Bapak Didi, boleh sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barusan ada sedikit disinggung mengenai haji dan umroh. Melihat seperti sekarang ini Kota Bogor aja sudah 20 tahun lagi Ustadz ya, kalau daftar sekarang itu kan. Bagaimana seandainya orang memilih saya lebih baik umroh di bulan Ramadan daripada nungguin haji yang mungkin tidak jelas itu Ustaz. Terima kasih, mungkin mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya karena ini sama dengan ketika logikanya disamakan dengan pahalanya dengan haji ya Bapak ya. Silakan Ustaz Ade. Iya, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi benar sekali karena bunyi hadisnya itu tadi sudah disinggung Ustadz Aswan, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Ya, ada dua, kalau riwayat lain hanya disebut ta'dilu hajjan. Umrah Ramadan itu senilai haji bersama Kanjeng Nabi. Itu umrah Ramadan. Apalagi kalau umrah Ramadan di 10 hari terakhir. Ya, itu tentu lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita kemudian juga mengamalkan hadis lain tentang i'tikaf. Sebagaimana Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan la tasyuddur rihal illa ala salasati masajid. Tidak ada bersusah payah untuk menggapainya dengan perjalanan yang berat kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza kata Kanjeng Nabi yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Itu hadis itu oleh para ulama hadis dimasukkannya di bab tentang i'tikaf. Jadi menunjukkan tentang betapa bahwa i'tikaf itu luar biasa, apalagi i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, bagaimanapun tentu saja kalau haji bagi kita adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, persoalannya hari ini kita dapat menemukan jawaban ternyata mampu itu tidak hanya dari sisi finansial. Karena betapa banyak orang yang harta punya, ya kan, secara fisik juga masih sehat, tapi antriannya yang terlalu lama. Ya, kalau tadi 25 tahun untuk Bogor, ya mending kalau masih ada umur kan gitu. Nah sehingga pertanyaan realistis bagaimana kalau kita memilih umroh saja. Ya tentu saja itu adalah solusi. Ya walaupun insya Allah tidak akan mengurangi niat untuk berangkat haji. Ya, jadi sekali lagi ungkapan yang Bapak sampaikan itu tepat sekali apa adanya. Hanya barangkali akan ada yang lain yang bertanya, Ustadz itu kan yang punya dana bisa umroh Ramadan. Bagaimana kami-kami yang untuk umroh juga belum mampu. Boleh jadi karena faktor dananya yang belum ada, itu biasanya lagunya ya dana itu. Ya, atau dana sih sudah ada, tapi kesempatannya. Apalagi sekarang ini setelah 2 tahun ini kan baru dibuka. Ya, karena baru dibuka masih banyak regulasi dan aturan-aturan yang kalau kata Ustadz Sopen sebenarnya di sininya yang banyak aturannya. Di Saudinya sih sudah dibuat zero gitu ya. Nah, bagi kita yang belum bisa berangkat umroh tetapi keinginan untuk tetap berangkat, sebenarnya ini ada cerita yang menarik. Jadi suatu ketika orang-orang para sahabat di Madinah itu mengeluh. Ya Rasulullah, orang Mekah mah enak. Mereka bisa umroh tiap saat. Lah kita. Nah, Kanjeng Nabi kemudian menjawab, man tatoharo fi baitihi summa ata Masjid Quba fasola fi kana ka ajri umrah. Rawahu Abu Daud. Siapa yang bersuci, berwudu
ya atau mandi, pokoknya bersuci di rumahnya, di maktabnya, di hotelnya, lalu mendatangi Masjid Kuba dan sholat di sana, maka itu juga senilai umroh. Nah itu jawaban untuk orang Madinah. Orang Bogor bagaimana? Lah itu orang Madinah. Orang Bogor bagaimana? Orang Bogor ada hadis lain. Man shallal fajra jama'atan summa yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu asyams fa shalla fi rak'atain kana ka'ajril hajj wal umrah tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah dengan imam, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, tunggu sejenak, lalu sholat 2 rakaat, itu juga senilai haji umroh sempurna. Rawahu Tirmidzi. Itu bagi yang tidak ada dana, bagi yang tidak ada kesempatan. Jadi jangan begini, kalau begitu Ustaz nggak perlu umroh. Ya, tiap hari aja sholat duduk di masjid, jangan pulang sampai terbit matahari. Itu benar bagi yang tidak berkesempatan umroh. Tapi kalau ada yang kesempatan, berangkat dong. Karena umroh Ramadan senilai haji bersama Kanjeng Nabi. Apalagi di 10 hari terakhir. Dan cita-cita haji tetap harus tertanam. Ya, sampai insya Allah suatu saat Allah mentakdirkan kita. Amin. Wallahu amin. a'lam bishawab. Masya Allah, tetap ada azam dan juga tekad yang kuat ya Ustadz ya untuk pergi umroh dan juga haji. Nah berikutnya kami beri kesempatan untuk Ibu Ella, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ibu Ella bisa sambil berdiri dan diturunkan maskernya biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ella dari RA Al-Ikhlas. Tadi sudah materi yang dipaparkan oleh Pak Ustadz tentang keutamaan di bulan Ramadan, yaitu salah satunya tentang diampuni dosa-dosa. Nah, yang setiap manusia itu tidak luput dari dosa ya Ustadz, baik besar maupun kecil. Di sini yang ingin saya tanyakan, adakah dosa apa saja yang tidak bisa diampuni oleh Allah? Dan amalan apa yang bisa menghapus dosa tersebut? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aswan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita untuk melaksanakan yang selama ini mungkin kita belum tahu dan kita malu bertanya. Bapak, Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah. Setiap anak Adam, kullu bani Adam khoto'un. Setiap anak Adam itu pasti bikin dosa. Dan sebaik-baik yang berdosa, wa khairul khoto'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berdosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Bapak, Ibu dan pemirsa, Allah memiliki sifat maha pengampun. Allah memiliki banyak sifat kasih sayang. Allah memiliki berbagai macam apa yang kau anggap rasa kasih di hati. Allah maha memiliki itu. Bahkan seekor harimau tidak akan pernah menyakiti bayi harimau. Padahal terkenal pemakan daging, buas, enggak peduli siapa, kecil atau besar. Tapi ketika melihat anaknya, maka lembutlah hatinya. Allah lebih sayang daripada rasa seekor harimau. Kenapa demikian? Karena Allah yang memberikan percikan kasih sayang itu. Sehingga seorang ibu tidak akan pernah mau menyakiti anaknya. Nah, Bapak, Ibu dan pemirsa dirahmati Allah. Tanpa kita sadar, segala amal ibadah yang kita lakukan dari terbuka mata ini sampai tidur, ternyata amal ibadah itu semua menjadi wasilah dan jembatan kita diampuni dosa. Termasuk dosa-dosa kecil, itu bisa hilang dengan apa? Dengan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita teliti satu-satu nih banyak ini. Ketika orang sholat takbiratul ihram, Allah letakkan semua dosa-dosanya pada pundaknya. Begitu dia ruku berjatuhan tapi belum jatuh banget. Ya,
belum jatuh banget. Begitu dia i'tidal, sujud lagi, maka berjatuhan lebih banyak dosa-dosanya. Begitu melihat hadis ini, beberapa sahabat mengatakan, jika dengan 2 rakaat saja dapat meruntuhkan dosa bagaikan daun kering yang jatuh dari pohonnya, bagaimana mungkin aku tidak memperbanyak sujud kepada Allah? Seandainya setelah sholat engkau tidak membaca apa-apa, kemudian engkau sholat lagi, maka itu sebagai pengampun dosa. Apalagi di bulan Ramadan, di mana Rasul di penghujung Sya'ban pernah menyampaikan, apapun yang engkau lakukan dari ibadah sunnah akan Allah jadikan pahala wajib. Dan pahala wajib atau ibadah wajib yang kau lakukan di bulan Ramadan, wabil khusus di bulan Ramadan, hanya berlaku di bulan Ramadan, akan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Semua ibadah ada bilangannya, bi asyri amsaliha, 10 kali lipat, 50 kali lipat, sampai ila sab'i mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Jadi Ramadan ini unik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kurang dapat info dari ulama guru-guru kita yang mengatakan sebenarnya dapat pahala apa sih orang puasa Ramadan? Dapat apa? Tidak banyak ada yang tahu karena memang sangat sedikit informasi dari Allah tentang ini. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah, puasa ini milikku. Jadi begitu kita beribadah puasa Ramadan dengan menjaga rukun syarat sah dan menjauhi segala yang dilarang, kemudian selesai berpuasa Allah terima puasa kita. Fa innahu li, Allah ambil puasa kita, Pak. Tapi ingat, dalam sebuah hadis Rasul, man lam yada' qaulaz zur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Hati-hati buat yang puasa, dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dosa atau perbuatan menjurus kepada itu, maka katanya apa? Allah tidak punya hajat apa-apa terhadap puasamu walaupun kau lapar dan dahaga meninggalkan makan dan minum. Hati-hati, yang membatalkan puasa itu ada 2. Membatalkan secara lahir, kemudian membatalkan secara batin, yaitu pahalanya. Kam min shaim, berapa banyak orang puasa cuma lapar dahaga enggak dapat apa-apa. Ada orang dulu 30 tahun enggak pernah berhenti puasa, tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya. Nah, Ibu, kembali lagi kepada Ibu, pokoknya di bulan Ramadan ini manfaatkan. Dosa kecilkah, dosa besarkah? Kenapa? Karena banyak manusia tanpa disadar melakukan dosa besar. Karena itu perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Terus lagi baca yang diajarkan Rasul ketika Sayyidah Aisyah bertanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebanyak-banyaknya membaca istighfar, sholat malam, teteskan air mata, doakan anak keturunanmu Ibu, karena boleh jadi nasibnya tidak seberuntung dirimu. Di Ramadan ini Bapak, kau doakan mereka, Allah akan angkat kehormatan dan kemuliaan mereka. Demikian. Amin, Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri bagi diri kita untuk melipat gandakan amal baik kita. Karena Allah dengan kemurahannya membagikan bulan Ramadan ini seluas-luasnya ampunan dan juga pintu taubat. Pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku di segmen 3, 4 dan 5 nanti kita masih buka sesi dialog dan juga diskusi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.